Apa kabar warga Kalsel? Kembali lagi bersama kami di Jejak Digital, Jumat 28 November 2025. Kita siap membahas isu-isu hangat yang gak boleh kita lewatkan. Malam ini kita punya banyak sorotan, dimulai dari kabar penangkapan pengedar sabu. Lalu ada penggeledahan di Disdik Banjarmasin oleh Kejari atas dugaan korupsi. Kita juga bahas drama banjirop di Jalan Prona 2 yang melibatkan perdebatan antara warga dan pengamat tata kota. Dan ada kegiatan kreatif anak muda soal mental health dan cake decoration. Langsung saja kita mulai telusuri jejak digitalnya. Kita ke sorotan pertama, saudara. Dua pengedar sabu berhasil ditangkap polisi Banjarmasin Selatan. Polisi berhasil mengamankan barang bukti lebih dari 49 gram sabu yang diduga siap diedarkan lagi. Apresiasi buat polisi. Ini juga pengingat bahwa peredaran narkoba di Kalsel masih sangat mengancam. Dua pria berinisial AN dan ZA ini digiring anggota Polsek Banjarmasin setelah tertangkap karena diduga mengedarkan narkoba. Penangkapan berawal dari tersangka AN pada Selasa 25 November malam di kawasan Jalan Tembus Mantuil, Gang Sartika. Dari kedua pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 kantong sabu seberat 49,50 gram dan 2 buah handphone. Saat patroli, petugas curiga melihat AN membuang sesuatu. Curiga lalu meminta AN menunjukkan barang yang dibuang, yang ternyata plastik berisi diduga sabu. AN lalu mengaku memesan sabu dari ZA yang saat kejadian juga berada di lokasi dan tertangkap saat bersembunyi di sekitar rumah warga. Yang ini saudara ZA. Ini barang bukti yang dapat kita amankan berupa HP dan jenis narkoba jenis sabu. Tersangka ZA mengaku menyesal dan terlibat narkoba untuk biaya pengobatan ibunya. Bekerja lah sekarang? Nggak bekerja, jadi nggak bekerja tuh makanya nggak ada izin mas. Waktu itu orang tua lagi sakit, jadinya ikut yang kayak gini sebelumnya kerja. Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pernah masuk lah, sebenarnya pernah. Saudara, kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin digeledah Kejaksaan. Kabar ini menggegerkan setelah Kejari melakukan penggeledahan Senin lalu atas dugaan tindak pidana korupsi tahun 2023. Semoga kasus ini diusut tuntas agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan generasi penerus bangsa. 4 ruang kantor Dinas Pendidikan digeledah Kejaksaan Negeri Banjarmasin atas dugaan tindak pidana korupsi pada Senin lalu. Di antaranya ruang bidang pembinaan sekolah dasar yang jadi sasaran pemeriksaan sejumlah berkas dan dokumen berupa surat pertanggungjawaban dan dokumen pendukung lainnya diamankan oleh Kejari Banjarmasin. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin yang baru dilantik beberapa waktu lalu, Rian Utama, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Kemarin memang ada dilihat dari Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin terkait dengan kasus yang sedang ditangani oleh Kejari Banjarmasin. Jadi kami dari Dinas Pendidikan artinya menghormati proses tersebut, proses dari pemeriksaan tersebut, dan artinya tetap bekerja sama kooperatif terhadap kejaksaan terkait data yang diminta, kemudian juga hal-hal lainnya yang diperlukan oleh kejaksaan. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga turut mengomentari atas kasus korupsi yang menimpa Disdik tersebut. Ya, kita harus menghormati aturan hukum. Jadi ya apa yang bisa disampaikan sampaikan saja, bahwa yang artinya apa yang kita ketahui ya sampaikan saja. Artinya untuk pengusutan di situ masih apa ya? Ya silakan saja kalau bagian daripada penegak PH yang untuk melaksanakan pengusutan tersebut ya. Dalam hal ini kita menghormati hukum untuk mengikuti apa yang menjadi kewajiban kita.
Sebelumnya dugaan kasus korupsi yang menimpa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mencapai anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah untuk pengadaan sewa komputer server, aplikasi, dan jaringan untuk sekolah dasar pada 2023 lalu. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Belajar dari kasus penggelapan dana Dinkes Banjarbaru, gak mau kecolongan lagi. Pemkot Banjarbaru langsung gercep memperkuat pengamanan tata kelola keuangan mereka. Ini langkah yang tepat, transparansi itu kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga. Upaya menutup penyimpangan keuangan negara terus diperketat. Pasca dugaan penggelapan dana oleh Bendahara Dinas Kesehatan, seluruh SKPD wajib perkuat sistem transaksi digital. Dalam sosialisasi SOP Internet Banking Business IBB Bank Kalsel, seluruh pengguna anggaran diingatkan kembali tentang batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Kepala BPKAD Banjarbaru Taufik Rahman menegaskan, insiden di Dinkes harus menjadi pelajaran bahwa setiap celah bisa menjadi ruang untuk penyimpangan. Dengan adanya insiden itu juga salah satu juga kita melakukan ini. Padahal ya ini sebenarnya kita lakukan rutin aja setiap tahun. Layanan internet banking bisnis disebut mampu membantu SKPD memonitoring dan transaksi secara real-time dengan lapisan keamanan yang sesuai standar perbankan. Pengguna anggaran perlu disiplin menerapkan prosedur digital ini dalam aktivitas keuangan harian, agar pengelolaan APBD lebih modern dan akuntabel. Memang sistem internet banking bisnis ini sudah memiliki layer-layer security yang sudah sesuai dengan standar keamanan. Jadi kegiatan ini hanya sebagai refresh saja. Penguatan SOP dan standarisasi keamanan ini diharapkan dapat menutup ruang kecurangan, sekaligus memaksa setiap SKPD bekerja lebih tertib dan terawasi. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Prona 2 Banjarmasin masih dijenguk banjirop. Warga terus mendesak jalan ditinggikan agar bebas banjir. Tapi pengamat tata kota mengingatkan peninggian jalan justru berisiko membuat air terperangkap di permukiman. Ini bukan solusi mudah ya, harus cari jalan tengah. Banjirop di Jalan Prona 2 Pengurus Baru Banjarmasin setiap tahunnya selalu mengganggu aktivitas harian warga. Warga pun meminta jalan ditinggikan. Namun pengamat tata kota, Nanda Febrian Pratamajaya bilang, peninggian jalan hanya mengatasi kenyamanan berlalu lintas, tapi memunculkan masalah baru karena membuat air terperangkap hingga menyebabkan rumah warga terendam. Menurutnya, membangun sistem kanal dengan pintu air jadi solusi yang paling tepat agar aliran air bisa dikontrol, namun mesti diperhitungkan secara matang untuk mendukung mitigasi banjir. Jadi memang peninggian jalan itu sebetulnya solusi sementara dan juga ada dampaknya juga pada saat memang jalan sudah tinggi, tapi kiri kanannya misalnya ada toko, permukiman, itu malah jadi blocking waternya, jadi air malah ngeblok di situ, malah tertahan di situ gitu. Sebetulnya kanalisasi itu keniscayaan saat ini gitu, karena memang kalau bersumber dari rob mau tidak mau ada sistem buka tutup, jadi jangan sampai air rob itu masuk ke sungai yang membelah kawasan permukiman. Banjirop yang menggenangi Jalan Prona 2 bukan hanya mengganggu aktivitas harian warga, namun juga berdampak pada pendapatan pedagang kecil. Pedagang ayam cepat saji bilang, pendapatannya turun drastis selama banjirop, karena hanya mampu menjual 1 ekor ayam, dibandingkan normalnya yang mampu menjual hingga 3 ekor per hari. Saat ini agak sunyi lah karena banjir. Pertama kan orang malas lewat banjir ini gitu. Nah, jadi biasanya sehari 3 ekor karena masih merintis. Banjir ini 1 ekor kira-kira habis, alhamdulillah. Hingga kini belum ada solusi permanen yang direalisasikan dan warga terus menanti langkah konkret untuk mengakhiri banjirop yang terus berulang. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Saudara, kita beralih ke sorotan lainnya. Keren, anak muda Banjarbaru dorong lahirnya kebijakan publik tentang kesehatan mental. Ini adalah tindak lanjut dari Arus Pemuda Kalsel 2025. Mereka ingin isu mental health diangkat ke level pemerintahan. Generasi muda memang harus bersuara soal isu penting ini. Dari 10 isu strategis yang dibahas pada kegiatan Arus Pemuda, kesehatan mental menjadi topik prioritas. Koordinator Basa Kalimantan Wiki, Hudanur bilang, sedikitnya 10.000 kasus kesehatan mental terjadi di Kalsel sejak masa COVID-19, sehingga diperlukan kebijakan awal untuk menangani persoalan tersebut. Hasil dialog akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan 16 Desember 2025 untuk merumuskan satu kebijakan publik dan implementasinya. Di antaranya rencana penyediaan sesi konseling dari pemuda untuk pemuda. Setelah kegiatan hari ini dialog kebijakan pertama, kita akan mempertemukan kembali sejumlah 30 orang dari peserta yang hadir ini, dan itu akan kita laksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Dialog ini dihadiri 60 peserta, termasuk pemangku kebijakan dan Dewan Pemuda Kalimantan. Di antaranya Raisa Mautia Rahma. Bersama kelompoknya ia membuat gagasan program bernama Baingutan, akronim dari Bahagia Anak Disayang Kuitan. Dari ide program yang digagas bersama kelompoknya, ia mengusulkan ada sosialisasi kepada orang tua dan anak. Jadi di program ini tuh kami mengusulkan kayak adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua anak di sekolah, misalkan yang memang mitranya itu mudahnya itu di sekolah. Menurutnya, isu kesehatan mental juga sangat penting untuk terus digaungkan, mengingat tak sedikit remaja di Banjarbaru yang mengalami permasalahan yang berakar dari kesehatan mental. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengisi waktu luang dengan kreativitas, puluhan perempuan di Banjarbaru ikut kelas cake decoration di sebuah coffee shop. Asik banget kan? Selain ngasah skill baru, ini juga bisa jadi me time yang produktif. Di atas meja-meja panjang, kue berhiaskan fondan menjelma menjadi kanvas bagi peserta. Bukan untuk mencari yang terbaik, kegiatan ini hanya ingin memberi ruang bagi siapa saja yang ingin mencoba belajar mendekor kue dengan cara yang menyenangkan. Setiap detail kue dibuat manual dari lapisan terluar hingga figur karakter kecil dan besar dengan warna-warna pastel yang menarik dipandang. Meski terlihat rumit, banyak peserta mengaku ternyata prosesnya tak sesulit yang dibayangkan. Peserta asal kota Banjarbaru, Lisa, antusias mengikuti kegiatan ini. Lisa bilang belajar menghias kue menjadi pilihan healing dan refreshing dari rutinitas sehari-hari. Biasanya Lisa hanya akrab dengan kue kering. Di kelas ini ia belajar teknik baru sekaligus mengasah mental agar tidak mudah menyerah. Karena kebetulan lulus satu sekolah juga, satu jurusan juga, tatap muka. Jadi tertariknya itu tapi biasanya lebih ke kue kering, bukan ke cake gini. Ini jadi menambah pengetahuan juga jadinya kayak. Menambah skill juga sedikit. Bertujuan untuk mengenalkan seni menghias kue untuk memberdayakan perempuan di Banjarbaru. Ketua Panitia Kegiatan Aisyah bilang antusias peserta melebihi target dari target 15 menjadi 20 peserta yang terdaftar. Baginya, kelas ini menjadi pelarian positif untuk memberi kebahagiaan melalui kreativitas. Sebenarnya kalau target awal kami itu cuma 15 peserta, tapi alhamdulillahnya itu sampai 20 peserta, bahkan ada yang mau daftar juga baru hari ini tapi udah close, udah pendaftarannya udah tutup. Dengan biaya pendaftaran Rp165.000 untuk mahasiswa dan Rp185.000 untuk umum, peserta sudah mendapatkan sertifikat, minuman, bunga, dan goodie bag berisi souvenir. Kegiatan edukatif seperti ini diharapkan bisa memberikan dampak bagi perempuan di Banjarbaru. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itu dia rangkuman cerita dari Kalsel malam ini. Kita sudah bahas soal perang melawan narkoba dan korupsi, kompleksitas masalah banjirop, hingga semangat anak muda dalam isu mental health dan kreativitas. Semua isu ini mengingatkan kita bahwa peran serta publik sangat penting.
baik dalam hal pengawasan maupun pengembangan diri. Terima kasih sudah menemani kami, saya Aulia Tasya. Sampai jumpa di Cerita Kalsel berikutnya. Selamat malam dan tetap pantau jejak digitalnya.